Hari Rabu pekan biasa yang ke-13 di dalam tahun liturgi, tanggal 2 Juli 2025. Wujud misa untuk para donasi, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family in Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Rito Singh, my father-in-law, 98 years old. Martin Di Hosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching, and my four boys. Adrian Ling Windung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Stephen Lee Michelle, Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Dr. Sarun dan Dr. Alisyono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cherry Moya, Matthew Beno yang sekarang sedang berliburan di Australia, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Liubun Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Ciameli, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Ciamei Pong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Anamuras Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita, untuk Anti Regina Ho dan Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S. dan Aloysius, mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, dari keluarga Ibu Elizabeth Elawati, Bapak Bonifasius Aristo, mohon kesembuhan Evan dari tumor otak, dari Christian Erlin Andrew di Jakarta, mohon kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim dari keluarga Ahnya Samson, dari Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, dari Sister Gregoria Edariani dan Serpasius Yonme di Kuching, untuk Sis Acen Aman Syujung dan Husen, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yones Yanto Ahok, Afia Yupita, Jepten Liung, Jeptani Lim di Erupas, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, dari keluarga Agustinus Minarni, Felicitas Elizabeth, Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pemahan, untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Juju, dari keluarga Bapak Robert Madeng dan Ibu Roswinta Sakti beserta keluarga di Jakarta, dari keluarga Ibu Yuliana Yusinori Ayang dan Bernardus Febrian, untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang, dari Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, dari Ibu Christina Sauri dan keluarga di Singkawang, dari Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, dari Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas, dari Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Ineke Wijaya dan keluarga di Amerika, dari keluarga Dr. Honggo di Pontianak, dari keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre, dari keluarga Bapak Thomas Diosono di Jakarta Utara, dari keluarga Bapak Martinus Marono, mohon kelancaran penjualan tanah, rahmat yang melimpah serta kesejahteraan dan kedamaian untuk keluarga
Nyadi Sanggau, dari keluarga Bapak Satyo di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru dipulihkan kesehatan. Dari Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni untuk kesehatan keselamatan berkat usaha penjualan tanah dan rumah di Jalan Narogong, Cileungsi terjual cepat dengan harga bagus. Dan juga untuk keluarga Ibu Elizabeth di Jakarta. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kita cenderung menolak orang yang tak sekeyakinan dengan kita. Demikian pula sikap Abraham terhadap Ismail. Orang gila, abnormal, dan lain-lainnya sama pula nasibnya. Tetapi Tuhan memberi makan dan minum kepada Ismail, dan Yesus membela siapapun. Itulah contoh bagi para pengikutnya. Marilah kita memeriksa batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami telah Kau himpun menjadi umat-Mu dalam diri Yesus. Perkenankanlah kiranya kami memandang Dia sebagai lambang kasih setia-Mu kepada kami manusia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ketika Ishak bertambah besar, pada hari ia disapih, Abraham mengadakan perjamuan besar. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa Ismail, anak yang dilahirkan Hagar, wanita Mesir, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anak kandungnya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba wanita dan anaknya itu, sebab anaknya tak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak." Hal itu amat menyebalkan hati Abraham oleh karena anak itu. Tetapi Allah bersabda kepada Abraham oleh karena anak itu. Tetapi Allah bersabda kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu itu. Segala yang dikatakan Sarah haruslah engkau dengarkan, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan hambamu pun akan kujadikan suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekibrat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan semuanya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar dan menyuruhnya pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air di Kirbat habis,
Dibuanglah anaknya ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Katanya, "Aku tidak tahan melihat anakku mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah anaknya dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anakmu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anakmu dan bimbinglah dia, sebab aku akan menjadikan dia bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, dan anaknya diberinya minum. Allah menyertai Ismail, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang takwa, lalu meluputkan mereka. Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Takut akan Tuhan, hai orang-orang kudusnya, sebab orang takut akan Tuhan tak akan berkekurangan. Singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tak akan kekurangan suatu pun. Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Mari anak-anak, dengarkan daku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapa yang menyukai hidup, siapa yang ingin umur panjang untuk menikmati yang baik. Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Atas kehendaknya sendiri Allah menciptakan kita dengan kebenaran, agar kita menjadi yang pertama dari ciptaannya. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Garada. Maka datanglah dari kuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu amat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai Putra Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tak jauh dari mereka ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para gembala babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Yang diceritakan di sini kiranya takkan terjadi di sekitar kita. Namun sering pula terdengar suara, "Apakah urusan Tuhan dengan kita?" Seakan-akan Tuhan dilarang mencampuri urusan pribadi.
Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang mohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus di surga, berkat roti anggur ini, semoga kami Kau sembuhkan dari segala dosa, serta Kau curahi Roh Kudus yang baik, yaitu Roh Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Reno Prabdi, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpah belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan. Berkat kematian-Mu, bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Orang tertindas berseru, didengarkan Tuhan dan diselamatkan dari segala derita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber belas dan cinta kasih, ajarilah kami mengimani bahwa Kristuslah utusan-Mu yang datang membagi-bagikan sabda dan rezeki. Semoga kami lalu Kau jadikan putra dan putri-Mu yang setia, serta penuh dengan semangatnya. Ialah semangat belas kasih dan cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat, perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan, dan kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.